Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoulah, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab, dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Sejak Jumat 13 Oktober 2023, Israel mulai mengerahkan tank-tanknya ke perbatasan jalur Gaza. Puluhan tank tersebut dan kendaraan lapis baja itu mendekati perbatasan Gaza jelang perang darat antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, penduduk Gaza sendiri kini kocar-kacir menyelamatkan diri dan menghindari perang. Penampakan tank-tank yang akan menyerang Palestina itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak puluhan tank Israel mendekati perbatasan Gaza. Dari sekian banyak tank yang mendekat, salah satunya terdapat kendaraan tempur infanteri Namar, di mana kendaraan jenis itu merupakan kendaraan tempur lapis baja terberat di dunia. Sementara itu, di setiap tank tempur tersebut terlihat diberi tanda berupa angka berwarna putih. Diketahui sebelumnya pengerahan tank-tank tersebut sebagai indikasi serangan darat yang akan segera terjadi di Gaza. Hal ini mengindikasikan bahwa pasukan Israel mungkin masuk dari utara Gaza. Beberapa tank dan kendaraan lapis baja ini ditempatkan di dekat pagar perbatasan yang memisahkan kota Gaza dari Israel. Sebelumnya, Israel sendiri telah memperingatkan warga Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Pasalnya, apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka Israel tidak segan untuk melancarkan serangannya. Sebanyak 4 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari wilayah tepi barat telah tiba di tanah air pada Minggu 15 Oktober 2023. Mereka berhasil dievakuasi dengan selamat setelah melalui rangkaian perjalanan sejak 13 Oktober. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui situs resmi Kemenlu RI. Adapun keempat WNI tersebut dievakuasi melalui jalur darat dari Yerusalem dan kemudian dibawa menuju Amman, Yordania. Saat ini tercatat ada 136 WNI yang berada di wilayah tepi barat dan sekitarnya. Mereka memilih untuk bertahan dan tetap tinggal di lokasi masing-masing. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI yang berada di jalur Gaza. Dalam pernyataannya disebut kerawanan situasi keamanan membuat proses evakuasi WNI di Gaza dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain itu juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada WNI di Gaza yang menjadi korban meninggal dalam perang antara kelompok militan Hamas dan Israel. في شيء صوب مركز اليونيفيل بالمقورة مباشر. Beredar di media sosial narasi yang menunjukkan video markas PBB Indonesia di Lebanon diserang oleh pasukan militer Israel. Namun faktanya markas yang diserang militan Israel merupakan pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Naqoura dihantam roket. Beruntungnya serangan roket tersebut tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah tersebut. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. روهجاتنا شوفونا بالازرق
Cuaca buruk ekstrim melanda sejumlah wilayah di Israel di tengah serangan besar yang akan dilancarkan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Daerah perbatasan Israel dilanda badai pasir yang juga mengerikan. Badai pasir tersebut dilaporkan menyapu wilayah Azraq di Yordania. Informasi tersebut dilaporkan beberapa media di Timur Tengah, termasuk juga disoroti oleh seorang reporter dan jurnalis i24 News. Tampak dalam sebuah video badai pasir dan angin kencang menghadirkan kepanikan di wilayah Azraq, Yordania. Sebelumnya, satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, juga dilanda hujan deras saat akan dilancarkan serangan darat di jalur Gaza. Bahkan hujan tersebut menyebabkan banjir di kota itu hingga invasi terpaksa harus ditunda. Hal ini lantaran pemerintah Israel memprioritaskan penanganan darurat dan keselamatan warganya di tengah bencana. Sisi lain, menurut 3 pejabat senior Israel, mereka menunda invasi karena kondisi cuaca buruk. تسألوا هجتنا شوفونا بالازرق. ستار يا ستار. Tenaga medis di Rumah Sakit Gaza kompak menolak perintah Israel untuk pindah dan mengosongkan rumah sakit. Mereka tetap bertahan meski ancaman serangan Zionis di depan mata. Bahkan sirine ambulans menderu di rumah sakit tersebut sebagai simbol penolakan para tenaga medis. Hal itu diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial pada Minggu 15 Oktober 2023. Dalam video tersebut memperlihatkan puluhan tenaga medis yang tetap bertahan di rumah sakit. Pasalnya mereka bertekad untuk merawat para pasien dan menolak menuruti perintah Israel untuk meninggalkan rumah sakit. Mereka bahkan membunyikan sirine ambulans sebagai simbol penolakan perintah Israel. Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya Israel meminta 1,1 juta penduduk Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Menurut juru bicara PBB Stefan Dujarric, perintah tersebut ditujukan pula untuk semua anggota staf PBB dan semua yang berlindung di fasilitas-fasilitas PBB, termasuk sekolah, pusat kesehatan, serta klinik. Namun menurutnya hal itu mustahil untuk dilakukan. Serangan Israel pada penduduk Gaza semakin brutal. Bahkan di hadapan wartawan, militer Israel terang-terangan menyerang dan menembaki warga yang hendak sholat. Alhasil warga yang sudah siap beribadah langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Detik-detik menegangkan itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dalam video yang beredar, tampak seorang wartawan perempuan hendak melaporkan situasi di lokasi, di mana saat itu ratusan warga Gaza Palestina bersiap untuk sholat berjamaah di sebuah jalan. Sementara di samping wartawan tersebut tampak puluhan militer Israel yang memaksa wartawan tersebut untuk meninggalkan lokasi. Beberapa detik kemudian para militer Israel langsung membombardir dan menyerang warga Gaza dengan tembakan. Sontak saja warga Gaza kocar-kacir menyelamatkan diri dari kejaran militer Israel tersebut. Sementara itu, sajadah yang dipakai untuk sholat pun tampak ditinggalkan dan diinjak-injak militer Israel. Namun sayangnya, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait korban tewas ataupun luka dalam insiden tersebut. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut.
Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoulah, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Sejak Jumat 13 Oktober 2023, Israel mulai mengerahkan tank-tanknya ke perbatasan jalur Gaza. Puluhan tank tersebut dan kendaraan lapis baja itu mendekati perbatasan Gaza jelang perang darat antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, penduduk Gaza sendiri kini kocar-kacir menyelamatkan diri dan menghindari perang. Penampakan tank-tank yang akan menyerang Palestina itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak puluhan tank Israel mendekati perbatasan Gaza. Dari sekian banyak tank yang mendekat, salah satunya terdapat kendaraan tempur infanteri Namar, di mana kendaraan jenis itu merupakan kendaraan tempur lapis baja terberat di dunia. Sementara itu, di setiap tank tempur tersebut terlihat diberi tanda berupa angka berwarna putih. Diketahui sebelumnya pengerahan tank-tank tersebut sebagai indikasi serangan darat yang akan segera terjadi di Gaza. Hal ini mengindikasikan bahwa pasukan Israel mungkin masuk dari utara Gaza. Beberapa tank dan kendaraan lapis baja ini ditempatkan di dekat pagar perbatasan yang memisahkan kota Gaza dari Israel. Sebelumnya, Israel sendiri telah memperingatkan warga Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Pasalnya, apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka Israel tidak segan untuk melancarkan serangannya. Sebanyak 4 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari wilayah tepi barat telah tiba di tanah air pada Minggu 15 Oktober 2023. Mereka berhasil dievakuasi dengan selamat setelah melalui rangkaian perjalanan sejak 13 Oktober. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui situs resmi Kemenlu RI. Adapun keempat WNI tersebut dievakuasi melalui jalur darat dari Yerusalem dan kemudian dibawa menuju Amman, Yordania. Saat ini tercatat ada 136 WNI yang berada di wilayah tepi barat dan sekitarnya. Mereka memilih untuk bertahan dan tetap tinggal di lokasi masing-masing. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI yang berada di jalur Gaza. Dalam pernyataannya disebut kerawanan situasi keamanan membuat proses evakuasi WNI di Gaza dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain itu juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada WNI di Gaza yang menjadi korban meninggal dalam perang antara kelompok militan Hamas dan Israel. المأورة في شيء صوب مركز اليونيفيل بالمأورة مباشر. Beredar di media sosial narasi yang menunjukkan video markas PBB Indonesia di Lebanon diserang oleh pasukan militer Israel. Namun faktanya markas yang diserang militan Israel merupakan pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nakwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket tersebut tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah tersebut. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. شوفونا بلا زرق. Cuaca buruk ekstrim melanda sejumlah wilayah di Israel di tengah serangan besar yang akan dilancarkan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Daerah perbatasan Israel dilanda badai pasir yang juga mengerikan. Badai pasir tersebut dilaporkan menyapu wilayah Azraq di Yordania. Informasi tersebut dilaporkan beberapa media di Timur Tengah, termasuk juga disoroti oleh seorang reporter dan jurnalis i24 News.
Tampak dalam sebuah video badai pasir dan angin kencang menghadirkan kepanikan di wilayah Azraq, Yordania. Sebelumnya, satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, juga dilanda hujan deras saat akan dilancarkan serangan darat di jalur Gaza. Bahkan hujan tersebut menyebabkan banjir di kota itu hingga invasi terpaksa harus ditunda. Hal ini lantaran pemerintah Israel memprioritaskan penanganan darurat dan keselamatan warganya di tengah bencana. Di sisi lain, menurut 3 pejabat senior Israel, mereka menunda invasi karena kondisi cuaca buruk. لا تسألوها جاتنا شوفونا بالازرق. ستار يا ستار. Tenaga medis di Rumah Sakit Gaza kompak menolak perintah Israel untuk pindah dan mengosongkan rumah sakit. Mereka tetap bertahan meski ancaman serangan Zionis di depan mata. Bahkan sirine ambulans menderu di rumah sakit tersebut sebagai simbol penolakan para tenaga medis. Hal itu diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial pada Minggu 15 Oktober 2023. Dalam video tersebut memperlihatkan puluhan tenaga medis yang tetap bertahan di rumah sakit. Pasalnya mereka bertekad untuk merawat para pasien dan menolak menuruti perintah Israel untuk meninggalkan rumah sakit. Mereka bahkan membunyikan sirine ambulans sebagai simbol penolakan perintah Israel. Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya Israel meminta 1,1 juta penduduk Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Menurut juru bicara PBB Stepan Dujarric, perintah tersebut ditujukan pula untuk semua anggota staf PBB dan semua yang berlindung di fasilitas-fasilitas PBB, termasuk sekolah, pusat kesehatan, serta klinik. Namun menurutnya hal itu mustahil untuk dilakukan. Serangan Israel pada penduduk Gaza semakin brutal. Bahkan di hadapan wartawan, militer Israel terang-terangan menyerang dan menembaki warga yang hendak sholat. Alhasil warga yang sudah siap beribadah langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Detik-detik menegangkan itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dalam video yang beredar, tampak seorang wartawan perempuan hendak melaporkan situasi di lokasi, di mana saat itu ratusan warga Gaza Palestina bersiap untuk sholat berjamaah di sebuah jalan. Sementara di samping wartawan tersebut tampak puluhan militer Israel yang memaksa wartawan tersebut untuk meninggalkan lokasi. Beberapa detik kemudian para militer Israel langsung membombardir dan menyerang warga Gaza dengan tembakan. Sontak saja warga Gaza kocar-kacir menyelamatkan diri dari kejaran militer Israel tersebut. Sementara itu, sajadah yang dipakai untuk sholat pun tampak ditinggalkan dan diinjak-injak militer Israel. Namun sayangnya, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait korban tewas ataupun luka dalam insiden tersebut. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang didekat
desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Sejak Jumat 13 Oktober 2023, Israel mulai mengerahkan tank-tanknya ke perbatasan jalur Gaza. Puluhan tank tersebut dan kendaraan lapis baja itu mendekati perbatasan Gaza jelang perang darat antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, penduduk Gaza sendiri kini kocar-kacir menyelamatkan diri dan menghindari perang. Penampakan tank-tank yang akan menyerang Palestina itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak puluhan tank Israel mendekati perbatasan Gaza. Dari sekian banyak tank yang mendekat, salah satunya terdapat kendaraan tempur infanteri Namar, di mana kendaraan jenis itu merupakan kendaraan tempur lapis baja terberat di dunia. Sementara itu, di setiap tank tempur tersebut terlihat diberi tanda berupa angka berwarna putih. Diketahui sebelumnya pengerahan tank-tank tersebut sebagai indikasi serangan darat yang akan segera terjadi di Gaza. Hal ini mengindikasikan bahwa pasukan Israel mungkin masuk dari utara Gaza. Beberapa tank dan kendaraan lapis baja ini ditempatkan di dekat pagar perbatasan yang memisahkan kota Gaza dari Israel. Sebelumnya, Israel sendiri telah memperingatkan warga Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Pasalnya, apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka Israel tidak segan untuk melancarkan serangannya. Sebanyak 4 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari wilayah tepi barat telah tiba di tanah air pada Minggu 15 Oktober 2023. Mereka berhasil dievakuasi dengan selamat setelah melalui rangkaian perjalanan sejak 13 Oktober. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui situs resmi Kemenlu RI. Adapun keempat WNI tersebut dievakuasi melalui jalur darat dari Yerusalem dan kemudian dibawa menuju Amman, Yordania. Saat ini tercatat ada 136 WNI yang berada di wilayah tepi barat dan sekitarnya. Mereka memilih untuk bertahan dan tetap tinggal di lokasi masing-masing. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI yang berada di jalur Gaza. Dalam pernyataannya disebut kerawanan situasi keamanan membuat proses evakuasi WNI di Gaza dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain itu juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada WNI di Gaza yang menjadi korban meninggal dalam perang antara kelompok militan Hamas dan Israel. المأورة في شيء صوب مركز اليونف بالمأورة مباشر. Beredar di media sosial narasi yang menunjukkan video markas PBB Indonesia di Lebanon diserang oleh pasukan militer Israel. Namun faktanya markas yang diserang militan Israel merupakan pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Naqoura dihantam roket. Beruntungnya serangan roket tersebut tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah tersebut. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. تسألوها جاتنا شوفونا بالازرق. Cuaca buruk ekstrim melanda sejumlah wilayah di Israel di tengah serangan besar yang akan dilancarkan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Daerah perbatasan Israel dilanda badai pasir yang juga mengerikan. Badai pasir tersebut dilaporkan menyapu wilayah Azraq di Yordania. Informasi tersebut dilaporkan beberapa media di Timur Tengah, termasuk juga disoroti oleh seorang reporter dan jurnalis i24 News. Tampak dalam sebuah video badai pasir dan angin kencang menghadirkan kepanikan di wilayah Azraq, Yordania. Sebelumnya, satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, juga dilanda hujan deras saat akan dilancarkan serangan darat di jalur Gaza. Bahkan hujan tersebut menyebabkan banjir di kota itu hingga invasi terpaksa harus ditunda. Hal ini lantaran pemerintah Israel memprioritaskan penanganan darurat dan keselamatan warganya di tengah bencana. Di sisi lain, menurut 3 pejabat senior Israel, mereka menunda invasi karena kondisi cuaca buruk.
لا تسألوا هجتنا هجتنا شوفونا بالازرق. ستار يا ستار. Tenaga medis di Rumah Sakit Gaza kompak menolak perintah Israel untuk pindah dan mengosongkan rumah sakit. Mereka tetap bertahan meski ancaman serangan Zionis di depan mata. Bahkan sirine ambulans menderu di rumah sakit tersebut sebagai simbol penolakan para tenaga medis. Hal itu diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial pada Minggu 15 Oktober 2023. Dalam video tersebut memperlihatkan puluhan tenaga medis yang tetap bertahan di rumah sakit. Pasalnya mereka bertekad untuk merawat para pasien dan menolak menuruti perintah Israel untuk meninggalkan rumah sakit. Mereka bahkan membunyikan sirine ambulans sebagai simbol penolakan perintah Israel. Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya Israel meminta 1,1 juta penduduk Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Menurut juru bicara PBB Stefan Dujarric, perintah tersebut ditujukan pula untuk semua anggota staf PBB dan semua yang berlindung di fasilitas-fasilitas PBB, termasuk sekolah, pusat kesehatan, serta klinik. Namun menurutnya hal itu mustahil untuk dilakukan. Serangan Israel pada penduduk Gaza semakin brutal. Bahkan di hadapan wartawan, militer Israel terang-terangan menyerang dan menembaki warga yang hendak sholat. Alhasil warga yang sudah siap beribadah langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Detik-detik menegangkan itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dalam video yang beredar, tampak seorang wartawan perempuan hendak melaporkan situasi di lokasi, di mana saat itu ratusan warga Gaza Palestina bersiap untuk sholat berjamaah di sebuah jalan. Sementara di samping wartawan tersebut tampak puluhan militer Israel yang memaksa wartawan tersebut untuk meninggalkan lokasi. Beberapa detik kemudian para militer Israel langsung membombardir dan menyerang warga Gaza dengan tembakan. Sontak saja warga Gaza kocar-kacir menyelamatkan diri dari kejaran militer Israel tersebut. Sementara itu, sajadah yang dipakai untuk sholat pun tampak ditinggalkan dan diinjak-injak militer Israel. Namun sayangnya hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait korban tewas ataupun luka dalam insiden tersebut. Pasukan militer Lebanon Hizbullah menembakkan mortir ke Israel Utara pada Sabtu 14 Oktober. Terungkap alasan Hizbullah melakukan serangan terhadap Israel tersebut. Melansir Al Jazeera, Hizbullah menargetkan pos tentara Israel di Stoula, daerah Gunung Dov. Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas pembunuhan jurnalis Lebanon Issam Abdullah dan sipil lainnya pada Jumat lalu. Sebelumnya diberitakan seorang wartawan kantor berita Reuters tewas dan 6 wartawan lainnya dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera terluka ketika sedang meliput di selatan Lebanon. Awalnya sekelompok wartawan dari berbagai media itu sedang di dekat desa Alma al-Shab dekat perbatasan Israel ketika serangan roket lintas batas terjadi. Sumber keamanan Lebanon mengatakan bahwa serangan roket awal dari Israel disusul dengan upaya penyusupan oleh faksi Palestina dari pihak Lebanon di sisi perbatasan lainnya. Sementara itu, salah satu wartawan yang terluka menuding Israel atas pengeboman kendaraan mereka. Sejak Jumat 13 Oktober 2023, Israel mulai mengerahkan tank-tanknya ke perbatasan jalur Gaza. Puluhan tank tersebut dan kendaraan lapis baja itu mendekati perbatasan Gaza jelang perang darat antara Israel dan Palestina.
Di sisi lain, penduduk Gaza sendiri kini kocar-kacir menyelamatkan diri dan menghindari perang. Penampakan tank-tank yang akan menyerang Palestina itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak puluhan tank Israel mendekati perbatasan Gaza. Dari sekian banyak tank yang mendekat, salah satunya terdapat kendaraan tempur infanteri Namar, di mana kendaraan jenis itu merupakan kendaraan tempur lapis baja terberat di dunia. Sementara itu, di setiap tank tempur tersebut terlihat diberi tanda berupa angka berwarna putih. Diketahui sebelumnya pengerahan tank-tank tersebut sebagai indikasi serangan darat yang akan segera terjadi di Gaza. Hal ini mengindikasikan bahwa pasukan Israel mungkin masuk dari utara Gaza. Beberapa tank dan kendaraan lapis baja ini ditempatkan di dekat pagar perbatasan yang memisahkan kota Gaza dari Israel. Sebelumnya, Israel sendiri telah memperingatkan warga Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Pasalnya, apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka Israel tidak segan untuk melancarkan serangannya. Sebanyak 4 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari wilayah tepi barat telah tiba di tanah air pada Minggu 15 Oktober 2023. Mereka berhasil dievakuasi dengan selamat setelah melalui rangkaian perjalanan sejak 13 Oktober. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui situs resmi Kemenlu RI. Adapun keempat WNI tersebut dievakuasi melalui jalur darat dari Yerusalem dan kemudian dibawa menuju Amman, Yordania. Saat ini tercatat ada 136 WNI yang berada di wilayah tepi barat dan sekitarnya. Mereka memilih untuk bertahan dan tetap tinggal di lokasi masing-masing. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI yang berada di jalur Gaza. Dalam pernyataannya disebut kerawanan situasi keamanan membuat proses evakuasi WNI di Gaza dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain itu juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada WNI di Gaza yang menjadi korban meninggal dalam perang antara kelompok militan Hamas dan Israel. المأورة في شيء صوب مركز اليونيفيل بالمأورة مباشر. Beredar di media sosial narasi yang menunjukkan video markas PBB Indonesia di Lebanon diserang oleh pasukan militer Israel. Namun faktanya markas yang diserang militan Israel merupakan pos dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yakni United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan bahwa markas mereka di Nakwora dihantam roket. Beruntungnya serangan roket tersebut tidak menimbulkan korban luka. Militan Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 20 roket ke arah Israel di daerah tersebut. Sementara IDF mengklaim daerahnya diserang 9 roket, 5 diantaranya berhasil dicegat, sementara 4 lainnya jatuh di area terbuka. تسألوها جاتنا شوفونا بالازرق. Cuaca buruk ekstrim melanda sejumlah wilayah di Israel di tengah serangan besar yang akan dilancarkan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Daerah perbatasan Israel dilanda badai pasir yang juga mengerikan. Badai pasir tersebut dilaporkan menyapu wilayah Azraq di Yordania. Informasi tersebut dilaporkan beberapa media di Timur Tengah, termasuk juga disoroti oleh seorang reporter dan jurnalis i24 News. Tampak dalam sebuah video badai pasir dan angin kencang menghadirkan kepanikan di wilayah Azraq, Yordania. Sebelumnya, satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, juga dilanda hujan deras saat akan dilancarkan serangan darat di jalur Gaza. Bahkan hujan tersebut menyebabkan banjir di kota itu hingga invasi terpaksa harus ditunda. Hal ini lantaran pemerintah Israel memprioritaskan penanganan darurat dan keselamatan warganya di tengah bencana. Di sisi lain, menurut 3 pejabat senior Israel, mereka menunda invasi karena kondisi cuaca buruk. تسألوها جاتنا شوفونا بالازرق. ستار يا ستار.